Katakan kita mau menyembah Tuhan hari ini, amin. Ayo ajak dia menyembah Tuhan, haleluya. Pagi ini kita percaya bahwa kita terus mau mengasihi Tuhan, amin. Yang percaya mari angkat tanganmu, katakan amin, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan hari ini, kita mau alami hadiratnya. Mari buka hatimu, bersiaplah lebih lagi untuk menyembah dia hari ini. Kau yang siap, mari berikan kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai di hadapannya, haleluya. Haleluya. Kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kau Yesus Tuhan kami, satu-satunya pengharapan kami, sumber pertolongan buat setiap kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami terima dengan iman semua jawaban doa kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya di dalam nama-Mu Yesus, kami menerima yang terbaik dari rumah-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mau mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk. Kita mau masuk ke dalam ruangnya yang maha kudus. Mari bawa hatimu lebih sungguh. Yes Tuhan, kami masuk ruang maha kudus-Mu. Haleluya Jesus. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari angkat tanganmu, nyatakan penyembahan.
Angkat kedua tanganmu, nyatakan penyembahanmu buat Tuhan pagi hari ini. Mari nikmati penyembahanmu buat Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu. Amin Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Ku sungguh lagi lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami di dalam nama-Mu Yesus. Kau yang memberkati ibadah ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Coba tatap kiri kananmu. Amin. Coba pandang wajahnya, apakah dia bersyukur hari ini. Amin. Amin. Kalau misalnya dia masih murung, coba colek pakai salam sikunya, bilang, ayo bersyukur. Ayo. Amin. Ayo bersyukur. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Engkau yang percaya hari ini, mari sorakan haleluya. 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 Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin.
kita jangan duduk dulu. Orang yang bersyukur menikmati keindahan Tuhan. Amin. Berkat yang diberikan, berkat yang dilimpahkan buat kita tercurah bagi kita. Amin. Oh, Yesus pokok. Kita lancarkan. Haleluya. Amin. Angkat kedua tangan. Sama-sama katakan. Yes. Lebih keras lagi nyatakan. Sekali lagi nyatakan. Sepakat. Yesus pokok. Kita jarang-jarangnya. Kita caranya tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Lebih keras lagi nyatakan. Yesus pokok dan kita lah caranya. Kita caranya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Cintakan. Dia cinta kita semua. Cinta semua. Yesus cintaku. Ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Sama-sama katakan. Lebih keras lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cintakan. Jangan tinggal di luarnya. Yes. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Pasti kau berdua. Bilang ke sebelah kiri kananmu. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin bisa. Yakinkan bahwa gak mungkin bisa. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin bisa. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Pasti kau berdua. Bisik-bisik katakan. Jangan tinggal di luarnya. Kasih tahu. Yes. Yes. Jangan tinggal di luarnya. Pasti lebih kecil lagi bilang. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Pasti kau berdua. Yes, yes, yes. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Pasti kau berdua. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya.
Ibu, nggak akan berbuah, tapi kita tinggal di dalamnya, pasti kita berbuah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan persiapkan persembahan kita yang pertama beserta perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan, bisa langsung memasukkannya ke dalam kotak yang ada di depan. Kita angkat persembahan kita dan kita satu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya serta kerohanian, keluarga yang harmonis, tidak ada kemandulan. Semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kerohanian kami diberkati. Di dalam nama-Mu Yesus kami berikan persembahan ini. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil kita pelajari satu lagu baru. Kepadamu Tuhan, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari datang kepada Tuhan. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Engkau yang sudah memberi, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Kita mau pujikan pujian ini bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, milikilah hati seorang penyembah yang rindu menyembah Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Angkat kedua tanganmu. Yes. Hati yang menyembah dan hati yang melekat Tuhan ada pada setiap kami, Yesus. Kekasih hatiku, Engkau
Terima kasih ya Bapa. Ketika Tuhan izinkan untuk kami diberi hati untuk kami memiliki, kami sangat bersuka cita Tuhan. Di bulan September ini, Ya mau kita belajar tentang sebuah kehidupan, di mana kehidupan kita diizinkan Tuhan memiliki hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang semuanya Tuhan ingin supaya kita tetap terpelihara. Agar jangan sampai COVID-19 ini melemahkan iman kita. Jangan sampai COVID-19 ini justru membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan pelihara orang benar, Tuhan jagai orang yang percaya. Maka Tuhan akan membentengi engkau. Melekat dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan. Percaya segala persoalan dapat kuhadapi, karena Dia yang telah memberi kekuatan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah menaikkan puji-pujian, dan hasil kini saatnya Tuhan, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Pakai Tuhan, supaya kebenaran Tuhan menjadi nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Atas bahwa kami diberkati. Yang percaya bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Ya, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita baru saja kehilangan jemaat kita, Ibu Herni Komalasari. Kalau saudara biasa lihat ada Oma yang duduk di sebelah kanan saya, yang berambut putih, ya, yang setiap pagi 6:30 beliau sudah hadir dan penuh dengan semangat. Tapi waktu Tuhan yang menentukan semuanya, dia boleh dipanggil pada hari Kamis, ya. Pada hari Kamis, dan hari ini jam 10 akan dikebumikan di Pondok Kelapa, ya, Jakarta Timur. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang tidak keberatan mau ikut, bisa ikut mobil gereja untuk bersama-sama. Puji Tuhan, tema kita hari ini adalah bicara tentang kehidupan. Nah, apa di dalam kehidupan itu yang dimiliki oleh manusia, yaitu hati. Saudara-saudara, kenapa Tuhan kasih kita hati? Kenapa Tuhan izinkan hati itu untuk kita kuasai? Kenapa? Saudara-saudara, Tuhan ini adalah Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Sehingga hati pun diizinkan manusia untuk kelola. Jadi kalau hari ini ada hati yang jahat, ada hati yang tidak sungguh-sungguh, hati yang membangkang, hati yang memberontak, itu bukan karena Tuhan. Tetapi kita dalam penguasaan yang tidak benar. Maka hari ini saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan kita kelola itu hati, maka maksimalkan hati yang Tuhan sudah izinkan untuk kita miliki, kita kelola dengan baik. Jangan sampai dibeberkan, jangan sampai dibiarkan, jangan sampai disia-siakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow. Allah itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Kenapa? Orang-orang patah hati adalah orang-orang yang mudah dibentuk, saudara. Orang yang patah hati itu mudah untuk diarahkan, mudah untuk dinasehati, mudah sekali untuk bisa mendengar. Dan saudara sudah kasih dalam Tuhan, inilah kenapa manusia akan mengalami dan mereka mengalami yang namanya patah hati. Karena mereka sudah tidak bisa lagi mampu menjalankan kehidupan ini dengan normal, saudara. Kita bisa saja patah hati. Bagaimana rasa patah hati? Patah hati adalah ketika keinginan kita yang kita mau, yang kita inginkan itu tidak tercapai. Sesuatu yang kita inginkan itu tidak terlaksana. Sehingga kita menjadi kecewa. Dan saat kecewa, banyak orang datang tidak kepada Tuhan. Justru saat kita kecewa, datang kepada orang yang memiliki, yang mempunyai, dan mengizinkan hati untuk kita kelola. Datang kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kok masalah apa? Daud selalu mengajarkan bagaimana dia mengalami kekecewaan.
Dia sudah banyak pengorbanan untuk mengikuti Saul pada saat itu. Bahkan Saul sempat menjadi mertua dia juga. Bahkan Saul itu menjadi pemimpin dia. Tetapi saat pemimpinnya itu tidak memberikan yang baik buat hidup dia. Pemimpinnya tidak mengizinkan sesuatu yang normal dalam kehidupan dia. Dia begitu kecewa, saudara. Tetapi dia tidak datang kepada manusia. Dia datang selalu mengadu kepada Tuhan. Daud selalu bersandar kepada Tuhan. Daud selalu membaringkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Daud pengelola hati ini. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita semuanya nyadari bahwa ketika ke hati kita ini punya masalah, punya persoalan. Bukan datang dengan manusia, tapi datang dengan Allah. Dia yang mampu menyelesaikan setiap persoalan. Segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti dia bertanggung jawab. Amin. Tuhan yang mempunyai hati yang untuk saudara kuasai, untuk saudara miliki, Tuhan pun yang akan bertanggung jawab. Jadi bukan manusia yang bertanggung jawab untuk mengelola hatimu, tapi Tuhan. Berikutnya, klik. Apa isi dari hati itu? Nah, saudara-saudara perhatikan. Hati adalah organ vital dalam tubuh manusia. Jadi kita bicara hati yang di dalam hati Daud dan hati yang manusia ini sepertinya hampir sama dalam pengelolaan pengerjaannya. Kita lihat yang pertama, dia menawarkan dan menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lainnya. Hati juga membuat empedu, zat yang membuat pencernaan lemak. Artinya banyak sekali, saudara. Penyakit yang mengganggu hati kita kenal dengan hepatitis. Kalau hepatitis itu sudah ada A, B, C, wah saudara itu harus berhati-hati. Sebab apa? Manusia kalau sudah mengalami yang namanya hepatitis, segalanya itu udah rusak, saudara. Jadi hari ini juga sama. Kalau hati yang sudah ada dalam hidup saudara ini rusak, maka akan merusak semua pola pikir kita, semua hati iman kita, percaya kita. Itu akan sangat berpengaruh, saudara. Kita nggak bisa bermain-main dengan hati ini. Waktu Tuhan memberikan izin kepada seorang yang bernama Rahab, ya. Padahal wanita ini bukan salah satu orang yang baik pada saat itu. Wanita yang boleh kata nakal. Tetapi ketika Tuhan bentuk hati orang ini, saudara. Lihat, hati yang jahat itu bisa diubah Tuhan. Dan saat ini kita juga harus percaya. Dia bisa menawar, dia bisa menentalisir dari racun dalam tubuh kita. Saudara-saudara, betapa pentingnya kalau hati ini rusak dalam tubuh kita, maka rusak segala sesuatu yang kita jalankan. Mari kita lihat selanjutnya. Gambar hati sesungguhnya tidak sangat menarik, saudara. Sesuatu yang hanya bentuk seperti topi ini, yang bukan seperti yang selama ini kita gambarkan, gambar love, yang suka digambarkan dan diberikan kepada orang untuk orang yang sedang jatuh cinta. Bukan. Tapi hati yang tidak menarik sekali. Tapi saudara lihat. Hati ini pengelolaannya juga luar biasa. Secara psikis ya atau secara rohani, hati adalah sesuatu yang halus yang berasal dari alam ketuhanan. Dialah yang merasa, dia yang mengetahui, dia juga yang mengenal segala hal dan diberi beban, disiksa, dicaci dan sebagainya. Makanya nggak pernah bilang sakit hati di sini, saudara. Aduh sakit hati nih. Pasti di sini, saudara. Sakit hati, hati yang sering disiksa, dicaci, dimaki. Maka saudara-saudara seringkali kalau hati saudara kurang beres, maka segala pekerjaan pelayanan yang kau lakukan juga jadi gak beres. Motivasinya beda. Makanya saudara lihat kenapa pada waktu Samuel lihat Eliab, lihat semua anak-anak Isai tidak tertarik. Padahal bodinya, struktur badannya sudah sangat cocok untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu Samuel tanya sama Tuhan, Tuhan ini bukan. Ini bukan. Pada sampai siangnya ditunggu-tunggu tidak ada orang yang tepat pada waktu itu untuk dipilih menjadi raja. Lalu Nabi Samuel tanya, apakah engkau gak punya seorang anak lagi? Iya ada. Dia ada di padang. Namanya Daud. Panggil dia. Kalau dia tidak dipanggil, kita tidak pernah akan ada makan siang. Benar saudara. Dipanggil Daud, tampil Daud cuma 1 meter lebih aja badannya. Nggak tinggi-tinggi banget kan, dia masih remaja pada saat itu. Hati Samuel langsung bilang, ini yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan tidak lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Wow.
Saudara-saudara bisa bayangkan. Ternyata hati itu menjadi sosok penilaian Tuhan. Jadi kalau hari ini hatimu, sekalipun engkau disakiti, jangan sampai kita rusak. Orang yang sakit hati itu adalah yang fokus terus dengan sakit hatinya. Makanya kalau kita seringkali lihat masalah, jangan lihat besarnya masalah dalam hidup kita. Tapi lihat bagaimana Tuhan yang menguasai diri kita untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Banyakkan orang karena bebannya. Coba saudara saat ini angkat tangan telunjuk saudara. Ya, tutup saya dengan jari saudara. Bisa nggak? Ayo angkat tangan saudara, lihat fokus. Tutup saya dengan mata yang sedikit miring-miring. Tutup saya. Ketutup nggak? Ketutup. Tapi kalau saudara cuma lihat jari saudara, lihat saya, nggak akan ketutup. Karena yang saudara lihat cuma jari saudara. Tapi kalau saudara fokus, saya percaya saudara bisa menyelesaikan. Sebesar apapun masalah di depan saudara, saudara lihat cuma ya kecil. Lukas 1:37 bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengasihi Dia. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap pribadi yang mengasihi Tuhan, percaya dan percaya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu bersama dengan saudara. Ya, secara fisik hati adalah segumpal daging yang berbentuk bundar, memanjang terletak pada tepi kiri dada. Di dalamnya terdapat lubang-lubang yang berisi darah hitam. Ia merupakan sumber dan tambang nyawa. Jadi waktu saudara punya masalah besar terhadap hati saudara, ini harus dibereskan. Ketika saudara memiliki rasa dan membuat saudara sakit hati, itu juga harus dibereskan. Apakah ini ada kesamaan? Nggak ada. Apakah ini ada yang namanya sinergi kerjanya? Nggak ada. Maka banyak orang kalau lagi sedang mau mati, mau meninggal, selalu ditanya gini, punya masalah nggak? Bereskan dulu, minta maaf, selesaikan dulu. Pengampunan, berikan pengampunan. Ternyata itu adalah jurus yang paling jitu. Banyak orang mati karena cancer, karena apapun. Karena mereka punya hati yang tidak beres. Dia punya kepahitan, dia punya sakit hati yang belum selesai. Mungkin dengan cinkenya, mungkin dengan CM-nya, mungkin dengan mantunya. Dia terlalu banyak menanggung yang namanya perasaan hati yang gak beres. Jadi saudara, kalau hari ini bersusah-susah memikirkan untuk masalah orang lain, bereskan hari ini. Amin. Jangan pernah simpan amarah, jangan pernah simpan kepahitan. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, ampuni. Amin. Petrus pernah tanya Tuhan, berapa kali kalau aku harus mengampuni musuhku? 70 kali 7. Jadi artinya tidak ada tempat untuk kita menyimpan amarah. Tidak ada tempat untuk kita simpan yang namanya itu kemarahan. Selesaikan. Sakit hatimu yang dulu mungkin engkau tidak dihargai, engkau diinjak, engkau dihina, engkau difitnah. Ampuni. Tugas kita memang mengampuni. Bukankah firman Tuhan katakan apabila yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Apabila ada yang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Apabila ada yang minta jubahmu, kasih bajumu. Sepertinya kita orang gak beres. Kok orang Kristen kok kayak gitu? Iya Tuhan. Gereja yang dibakar dia tidak lagi balas untuk bakar masjid. Kak, kita ampuni. Gereja yang dibakar dia akan bangun gereja yang lebih besar lagi. Amin. Itu cara Tuhan. Ternyata pengampunan adalah jurus jitu untuk mengalahkan sakit pahitmu. Pengampunan adalah jurus yang paling hebat untuk mengalahkan rasa kepahitan dalam dirimu. Pengampunan. Berat? Yes, pasti berat. Bagaimana? Saya yang disakiti, saya yang dilukai, kok saya minta maaf? Ini cara bagaimana? Tapi itu. Saudara jangan pikir masalah kecil seperti itu pengampunan saja saudara sepelekan. Ketika saudara meninggal, saudara akan merasa lebih malu lagi. So, maafin gua ya, gua udah pernah salah. Beberapa minggu yang lalu, belum berapa minggu, maafin 1 minggu. Tepatnya hari Rabu dia dipanggil pulang. Rasanya hari Kamis, saudara Ibu Meni, iparnya, Reni, Pak Untung punya adik. Ya, dia telepon saya, Pak Gem, minta tolong dong doain. Ada saya punya ini namanya Imeta. Imeta ini sakit.
Dia beratnya itu sekarang cuma tinggal 30 kilo saja, 35 kilo dia bilang. Dia matinya tuh lama banget si Meta ini katanya. Kenapa? Kayaknya dia tuh kecewa. Dia kecewa, suaminya meninggalkan dia waktu dia sakit. Kemudian anak-anaknya juga, tapi sekarang puji Tuhan anak-anaknya udah mau deket lagi. Tolongin dong, doain. Waduh, di mana? Serpong sebelah sana, saya bilang. Waduh, kalau ke sana kayaknya jauh banget ya. Gimana Ren? Kamu di sana, kita video call. Wah iya benar, kita video call saudara. Saya berdoa dulu, saya doain dia. Ya, saya ajak diskusi, saya ngobrol. Cimeta, gimana kabarnya? Suaranya nggak ada saudara. Ya, suaranya petah-petah gitu. Karena memang cadel katanya pada saat dia sudah sakit tuh dia udah mulai cadel. Saya bilang Cimeta, ya percaya nggak sama Tuhan? Mau terima Tuhan Yesus lagi nggak? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara tahu, dia itu di masa kekecewaan. Betul, dia merasa pahit, dia merasa ditinggalkan sendirian dalam hidup dia. Tapi waktu saya mulai ajak bicara terus, dan saya mulai ajak dia pimpin doa. Saya berdoa tuh, saya pimpin dia doa, dan dia diikuti saya berdoa. Dia mulai satu kata, saya tungguin sampai dia mengucapkan saudara. Saya Meta, hari ini saya mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Dan orang yang saya sakiti. Dan hari ini saya pun sakit. Saya minta Tuhan pulihkan. Kalau saya tidak sembuh, saya harus meninggal. Saya siap hari ini. Saya pimpin sampai itu. Reni telepon besoknya. Waduh kok, mujarab. Cimeta udah bisa makan, bisa ngomong lancar dia bilang. Tapi 2 hari kemudian, kok Cimeta sudah pulang. Sudah meninggal. Saya bangga, di peti matinya sudah ada salib. Awalnya dia benci dengan orang Kristen. Dia kesel. Tapi setelah Tuhan mau panggil, dia udah beresin semua. Saya minta Bapak Ibu jangan beresin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan bereskan masalahmu saat engkau sudah mati. Bereskan selama kita masih diberikan nyawa. Amin. Pengampunan hanya berlaku bagi orang yang hidup. Pengampunan tidak akan berlaku bagi orang yang sudah mati. Sudah selesai. Sudah minta maaf di kuburan. Ketawain. Pocong kuntilanak pada ketawain. Ngapain lu minta maaf? Lagi hidup lu gak mau minta maaf. Udah mati nangis-nangis di peti mati di batu nisan. Maafin mama, maafin mama. Mau bikin senang dia selama dia hidup. Mau kasih dia sukacita selama dia masih matanya terbuka. Kalau udah that's enough. Udah selesai. Gak ada lagi. Klik berikutnya. Kata hati dalam Alkitab ada 876 kali disebut. Kalau ada banyak angka ini, berarti hati ini betul-betul harus kita kelola dengan baik. Bukan semata-mata ini mudah untuk kita lupakan, mudah kita tinggalkan. Ini sangat penting. Mari sama-sama bilang sangat penting. Klik berikutnya. Apa yang kita dengar dan kita lihat, fakta kenyataan yang menyebabkan kita menjadi tawar hati. Tetapi firman Tuhan akan selalu berbicara lebih kuat daripada fakta. Firman dapat menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Melalui firman yang diucapkan mujizat terjadi. Melalui firman dinyatakan. Melalui firman fakta dan kenyataan kita akan lihat dan dengar. Itu sebabnya jangan tawar hati. Tetapi percaya pada firman Tuhan. Saudara boleh kecewa dengan hamba Tuhan. Saudara boleh kecewa dengan pendeta. Tapi saudara tidak boleh kecewa dengan Tuhan. Amin. Karena banyak kali orang melihat hamba Tuhan. Langsung lihat Tuhannya. Pada waktu dilihat pendeta, dilihat Tuhannya. Padahal nggak ada hubungannya, saudara. Nggak ada hubungannya. Kalau saudara kecewa dengan pendeta, jangan saudara kecewa dengan Tuhan. Amin. Urusan dengan pendeta, urusan dengan dunia, kita bereskan dia. Tapi dengan Tuhan. Orang kecewa dengan pendeta, nggak ke gereja. Kecewa dengan hamba Tuhan, nggak ke gereja. Saya tanya, siapa yang rugi? Kita. Loh, kita yang bisa nggak masuk surga. Kita ini sedang ada dalam sebuah kapal akan mencapai satu tujuan yang sama. Bukan berarti kalau saudara harus ada yang jahat lalu saudara melumpuhkan semua tugas-tugas kita tidak lakukan apa-apa. Jangan. Tetap lakukan urusan dia dengan Tuhan nantinya. Amin. Urusan hamba Tuhan dengan Tuhan. Tapi kita urusan hati kita dengan Tuhan. Kita bereskan dengan Tuhan. Supaya jangan sampai kita ditinggalkan. Jangan sampai kita ditinggalkan hanya karena manusia. Kita kecewa. Lalu kita tidak beribadah lagi dengan Tuhan. Kita yang rugi Pak, Bu. Kita akan rugi.
Untuk kita tidak rugi, kita pertahankan apapun yang terjadi. Amin. Supaya kita sampai pada kapal tujuan yang tepat, yaitu surga. Kita nggak boleh terhambat, saudara. Kita nggak boleh terhambat. Kita percaya ini adalah satu momentum buat kita. Maka saudara hari ini, klik. Penyakit hati yang seringkali merusak, mengganggu kita. Ini yang paling banyak adalah bersungut-sungut. Tuhan, aduh ini sakit. Tuhan, ini COVID gak berhenti-berhenti. Tuhan, ini pekerjaan. Tuhan, terus Tuhan. Saudara seperti hidupnya gak pernah bersyukur. Makanya katakan gini, banyak orang mudah mengucap syukur kalau lagi hati senang. Bisa gak hati susah mengucap syukur? Bisa gak kita mengangkat tangan ketika kita ada banyak masalah? Sulit. Kalau lagi senang kita bertepuk tangan, lagi senang kita memuji Tuhan, lagi senang bersukaria kita memuliakan Tuhan, gampang. Tapi kalau kita sedang ada dalam masalah. Tapi justru inilah poin penting yang seringkali dicuri iblis adalah suruh kita bersungut-sungut. Bangsa Israel kenapa mereka nggak masuk ke tanah Kanaan? Sudah tahu yang masuk tanah Kanaan itu siapa? Keturunan kedua, ketiga. Keturunan pertama yang dibawa oleh Musa nggak ada yang masuk Kanaan, nggak ada, mati semua di padang gurun, saudara. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Yang masuk siapa? Anak-anak mereka, keturunan, cucu-cucu mereka yang masuk. Kasihan dong. Dan saudara, hari ini kita sedang menjadi pahlawan-pahlawan iman buat keluarga kita. Supaya anak-anak kita jangan sampai kita semua akan selesai. Kita udah usia di atas 50 semua rata-rata. Kalau di angka 50 berarti kita punya kesempatan 20-30 tahun lagi. Kalau 40 tahun lagi puji Tuhan. Ya, tapi kalau yang sudah 60 siap-siap tidak 10 tahun lagi. Ayo, kita tinggal nggak kemana. Kalau kita udah, bukan saya Ibu Cuani udah 70, 80. Iya, udah 80 ya. Hah? 86 tuh. Bangga saudara, kalau saudara bisa 86 luar biasa. Tapi pertanyaannya nyampe nggak? Ya kan? Nah hari ini kita tahu bahwa kapasitas kita ini udah tinggal sebentar. Jangan bersungut-sungut, udah muliakan Tuhan. Udah 86, udahlah jangan bersungut-sungut Tuhan. Aduh capek hati, udahlah. Saudara sudah diizinkan Tuhan. Tuhan sudah berikan kita satu kehidupan yang bersuka cita. Terus nikmati. Amin. Ada masalah, haleluya, terima kasih. Puji Tuhan. Saya ingat papi saya. Waktu dia belum sampai stadium yang tinggi sekali. Kalau dia sakit dikit, dia langsung bilang, darah Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Gelajukan dikit, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Yang keluar cuma memuliakan Tuhan. Tapi sempat kalau waktu kansernya sudah mulai tinggi, ya mulai stadium yang lebih besar, dia sudah gak bisa lagi ngomong apa-apa. Dia cuma, Tapi selama masih kita berkata, kita masih bisa bilang, haleluya, puji Tuhan. Lakukan itu. Amin. Amin. Jangan bersungut-sungut. Iri. Orang kena kopi kita pengen. Jangan sorry ya. Orang kena kopi kita iri banget saudara. Aduh, covid lagi. Iri hati. Orang punya mobil pengen. Orang punya apa pengen. Orang punya keberhasilan pengen. Saudara, masalah yang paling besar adalah iri hati. Amin. Saudara pernah iri hati? Bereskan. Benci bukan benar-benar cinta. Benci banget kalau ngeliat dia pengennya muntahnya banyak. Kalau ngeliat dia mukanya aduh enak banget saudara. Nah ini masalah orang Kristen kalau masih ada kita seperti jalan mundur. Halo, kalau orang Kristen masih ada kebencian berarti kita sedang jalan mundur. Orang Kristen bukan sedang jalan mundur, kita sedang jalan maju. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita akan merasakan kesia-siaan ikut Tuhan. Kita akan merasakan kesia-siaan iring Tuhan kalau masih ada benci. Siapa yang masih suka benci di sini? Halo. Benci dengan besan, benci dengan mantu. Benci banget tuh mantunya. Hati-hati. Angkuh. Sombong. Ini adalah bagian yang akan merusak hatimu. Awalnya sih mantap. Saudara sudah punya pilihan. Gue benci dia. Sampai 7 tiungan, 7 belokan, 7 tanjakan. Gue benci dia. Hati-hati.
Berapa banyak orang yang mengalami hal seperti ini gak beres saudara. Maka saudara lihat, ini adalah bagian strategi iblis. Klik. Iblis selalu mereka-reka, iblis selalu membuat hal-hal ini terjadi untuk merusak hati kita. Penundaan. Orang kalau yang suka tunda-tunda sudah benci banget ya. Penipuan, pengalihan, kekecewaan. Ini semua adalah bagian-bagian yang akan mengelola hatimu menjadi gak beres. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mau dimurnikan Tuhan. Amin. Di masa-masa pandemi ini kita bukannya lagi sedang menurun saudara. Jakarta meningkat. Waktu saya jalan sama istri saya naik mobil tadi lewati. Gereja yang biasanya rame hari ini udah sepi. Gak ada ibadah sama sekali. Saudara-saudara, jemaat yang biasa begitu setia sama Tuhan, saat ini begitu setia naik sepeda. Ya kan? Begitu setia dia olahraga semuanya. Minggu yang biasanya mereka cari Tuhan, hari ini dia cari sehat. Gak salah. Tetapi saya percaya saudara, kita termasuk orang yang paling beruntung. Kalau dibilang orang paling nekat, ya kita di sini sudah nekat. Bilang kiri kanan, kamu nekat loh. Tapi saya percaya di balik nekat saudara ada Tuhan yang selalu menyertai. Kita menjadi pilot projectnya Tuhan saudara. Saya selalu melihat Tuhan, lindungi jemaat saya. Lindungi mereka semuanya. Ya saudara-saudara, saya percaya ketika saudara lihat kuasa Tuhan akan menjadi kesaksian buat kita. Amin. Makanya saudara jaga tetap kesehatan saudara. Nah, 3 sukacita ketika saudara mengelola hati dengan baik dan benar. Yang pertama saudara lihat. Ketika kita punya sukacita di dalam hati saudara, kita punya sukacita di dalam kehidupan kita, percaya. Saudara bukanlah orang yang bisa sia-sia dalam hidup saudara. Yang pertama, dia akan membantu pertahanan. Pertahanan apa? Manusia ini punya pertahanan. Mereka punya pola pemikiran, mereka punya segala-galanya. Dia bisa punya tolak pikir apa yang dia harus lakukan, itu termasuk pertahanan. Apa yang dia harus kerjakan, itu adalah pertahanan. Apa yang dia harus perbuat, itu adalah pertahanan. Kalau saudara tidak punya sukacita, saudara akan bebaskan diri saudara untuk terperungkup, untuk saudara terkunci dengan persoalan itu. Makanya saudara gak bisa bilang hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang dengan hati yang gembira. Tapi kalau yang bersungut-sungut, saudara berarti lepas pertahanan saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bukankah Tuhan menjadi benteng pertahanan buat saudara? Yes. Apakah Tuhan membiarkan saudara? Tidak. Dia selalu bersama saudara. Tuhan sudah bilang apa? Aku akan meneguhkan, aku akan menolong, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan saudara bersama dengan Tuhan. Tangan kanan Tuhan bersama dengan saudara. Artinya, saudara bukanlah orang yang disia-siakan. Maka jangan bersungut-sungut, jangan merasa iri. Kalau engkau merasa hari ini bisa, itu semua karena Tuhan. Kalau engkau hari ini merasa luar biasa, itu semua karena Tuhan. Kalau engkau bisa beribadah, itu juga karena Tuhan. Bukan karena engkau sombong, bukan karena engkau hebat, bukan. Tapi itu karena Tuhan. Kalau bukan yang Tuhan yang kasih petunjuk, gak mungkin saudara. GSJ hari ini saya mendengar kabar yang beribadah hanya 25%. 100% gereja yang ibadah hanya 25%. 75%-nya online. Bahkan ada yang gak ibadah sama sekali. Gak bisa online. Bayangin. 75% gereja GSCA se-DKI libur semuanya. Yang buka gereja cuma 25%. Kita adalah bagian dari 25%. Bersyukur saudara. Hari ini orang akan rindu-rindu.
Di Eropa pernah mengalami kasus pandemi ini yang hampir mengorbankan hampir 50 juta jiwa. 50 juta, kita belum sampai 1 juta. Tetapi pandemi waktu itu dikatakan Black Death. Black Death adalah satu pandemi terbesar di Eropa. Hampir semua orang Eropa, 50 juta jiwa mengalami kematian karena virus. 50 juta orang, saudara. Itu terjadi di tahun 18. Dan tahun 2000 ini kembali lagi 200 tahun kemudian. Kita juga nggak tahu 2000 yang akan datang ya kita udah nggak ada sudah urusan mereka. Tapi kalau hari ini sudah punya virus, kasih tahu. Bagaimana caranya? Ada yang bilang makan jengkol katanya. Virus corona akan lari. Iya, bukan cuma saya yang lari. Ya, tetangga juga lari kalau sudah makan jengkol semuanya. Bayangkan kalau satu RT makan jengkol semuanya, kan kasihan jengkol jadi naik. Ya, enggak lah saudara, jangan berpikir saudara jadi yang ada bukannya sembuh kejengkolan nanti. Mari kita buka, klik. Hati adalah pusat kehendak manusia. Nah inilah disebut pertahanan karena hati adalah pusat kehendak manusia. Kita membaca dalam Alkitab mengenai hati yang keras, menolak untuk melakukan perintah Allah, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang berniat melakukan sesuatu, hati yang dengan setia mencari Tuhan, hati yang mengambil keputusan, hati yang rindu menerima dari Tuhan, hati yang terarah kepada hukum-hukum Allah, dan hati yang ingin melakukan sesuatu. Semua kegiatan itu terjadi di dalam kehendak manusia. Ini akan membuat pertahanan rohani kita semakin baik dan berkembang. Jadi mulai dari sesuatu yang sudah engkau rasakan, bagaimana engkau pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu yang akan saudara miliki. Jangan sampai saudara di gereja begitu kuat hatimu, menjaga dengan sungguh-sungguh, tapi ketika ada masalah, engkau keok. Mari kita nggak bisa kayak gitu lagi. Yang kedua, saudara, nah ini gambaran yang saudara serubah. Gosip, fitnah, berbohong, berdusta, dan sombong. Ini yang harus saudara tinggalkan. Ini bagian merusak pertahanan kita. Saudara, ketika saudara gosip diri orang lain tentang orang lain. Kamu tahu gak itu suaminya laki-laki, istrinya perempuan. Wais. Saudara begitu heboh kalau ceritain orang lain. Tapi belum terasa kalau diceritain orang. Ada gak yang ngomongin saya? Ayo ngaku. Ya, saudara digosok, dimakin sip. Hati-hati saudara, sebab itu walaupun kita bahas orang lain, itu merusak pertahanan kita. Kita jadi orang yang selalu ingin orang lain sesuai dengan keinginan kita. Ini mengganggu saudara. Fitnah, berbohong, berdusta, dan sombong. Yang kedua, kalau kita memiliki sukacita dalam hati kita, maka kita akan gampang membuang kepahitan. Nggak akan pernah goyah diomongin orang. Nggak akan pernah mudah disakiti hati orang lain, semuanya. Kepahitan dia udah nggak ada. Mau cari-cari, mana nih? Saya nggak bisa marah kok. Kenapa ya? Kok saya nggak bisa marah sih? Mana nih? Marah keluar dong. Itu orang udah nyakiti hati kamu. Nggak bisa. Udahlah. Ampuni. Tampak kita seperti orang bodoh, saudara. Tapi sebenarnya nggak bodoh. Kita orang hebat. Waktu ada orang yang menyakiti hati kita, kita nggak pernah sakit hati, kita malah mengampuni. Tuhan berkati dia. Saudara bisa mengampuni dengan cara begitu? Halo? Bisa? Masuk surga semuanya. Bener kok. Syarat masuk surga adalah mengampuni. Kalau saudara belum bisa mengampuni, masih sakit hati. Perbuatan-perbuatan orang zaman dahulu yang menyakiti hati saudara. Anak-anak saudara yang dulu-dulu menyakiti hati saudara. Bereskan hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah obat yang manjur. Mengeringkan tulang. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga. Tetapi bijak. Jadi yang bijak itu yang mengabaikan cemoohan. Gak apa-apa diomongin orang. Wah, gue dikatain ini, dikatain ini. Saudara-saudara sama kayak polisi. Polisi itu kan ada 2 misalnya. Ada 5 motor. Yang ketangkap berapa? 2. Kan polisi 2. Yang naik motor 5. Berapa yang tangkap? 2. Yang 3 lolos. Sama. Tangan kita berapa? Yang ngomongin kita berapa? 10. Berapa orang yang bisa kita pegang mulutnya? 1. Kalau yang 1 berdiri di sono kan kita nggak bisa tutupin. Terpaksa kita kan begini. Emang tangan kita depes begini.
Sudah tutupin tangan cuma satu. Yang lain ngomong kita. Daripada capek, udah biarin deh. Yang penting jalan saya benar. Amin. Yang penting saya nggak jahatin orang, nggak ngomongin orang. Betul nggak Bu Lili? Ya kan? Bu Lili kalau ngomong kan kayak gitu. Yang pentingnya ya memang dia penting. Dia nggak mau pusing dengan yang lain, yang penting lah. Mau dikatain jahe kek. Ya kan? Tapi nggak pernah ngerugiin orang, betul ya? Semulai aja mendingan sendirian. Ya, itu dia kebiasa. Ini yang menjadi tampil diri kita. Kita nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting saya cinta Yesus. Bu Karni, puji Tuhan, Tuhan berkati. Bu Karni baru saja mengalami operasi. Dan Tuhan tolong luar biasa. Yuk kita lihat sama-sama. Hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Kita harus selalu melindungi agar tidak tercemari. Hati manusia adalah pusat pengendalian sikap. Daripadanya keluar instruksi yang biasa kita jalani dengan patuh. Hati-hati lu. Mencuri dari mana? Dari sini. Ambil. Itu dompetnya nganggur, ambil. Sikat. Itu handphone, ambil. Itu S50. Belum keluar ya? Oh, ambil. Saudara-saudara, hati itu kalau udah punya instruksi, ini langsung patuh. Lakukan, saudara. Maka kalau hatinya gak beres, saudara, ngejelimet. Orang baik aja jadi dimusuhin, saudara. Ngomongin orang lah. Aduh, saudara bilang kiri kanan, jangan suka ngomongin orang. Belum rasa kalau diomongin lo. Benar. Bereskan hati kita. Kita bukan makhluk yang sempurna. Tapi kita sedang belajar sempurna. Tapi kesempurnaan itu bisa hilang ketika hatinya gak beres. Jemaat Tuhan kalau hatinya beres. Aduh seneng banget deh. Lihat kayak gini. Seneng banget lihat tempatnya. Tuhan ini kalau orang punya hati beres nih kayak gini saudara. Kalau hatinya ngejelimet. Mau menang sendiri. Mau mencuri kemuliaan Tuhan. Habis selesai. Nah lanjut lagi. Hati adalah saripati manusia. Hati adalah cerminan siapa kita sesungguhnya. Orang bisa kelihatan dari hatinya saudara. Ini tulus gak tulus. Bulus atau gak tahulah. Saya percaya ini ada persoalan dalam hidupnya. Hati tidak pernah berbohong. Namun hati dapat memerintahkan kita untuk bohong. Hati tidak bisa membunuh. Tapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Hati adalah perangkat lunak dalam komputer otak manusia yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut kehendaknya. Maka saudara, hati ini ternyata enggak, walaupun gambarnya cuma kayak topi, ternyata penting banget ya. Ke gereja juga lihat dari hati lu saudara. Nih kelihatan kalau orang yang punya hati rindu sama Tuhan, aduh sukacita banget. Tuhan hari ini saya diberesin hati saya. Siapa yang diberkati hari ini? Wow. Berarti sudah beres. Maka jangan rusak. Bill Bragg bilang begini saudara. Pendiri kampus Crossroads dia bilang gini. Menawarkan resep untuk menjaga kebersihan hati adalah dengan cara bernapas secara rohani. Artinya apa? Tinggal di dalam Kristus. Saudara kalau mau bereskan hati. Percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca Alkitab. Bergaul dengan Roh Kudus. Supaya saudara punya hati yang murni. Banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa jarang sakit hati. Orang yang sering baca Alkitab gak akan pernah mudah sakit hati. Apalagi kepahitan. Jadi modalnya apa? Lagi-lagi doa dan baca Alkitab. Kalau sering baca Alkitab masih sakit hati, berarti Alkitabnya bacanya terbalik. Kalau orang bilang, saya sering baca Alkitab, rajin, tapi saya tetap aja masih kepahitan. Baca Alkitab. Orang gak bisa tidur aja baca Alkitab jadi tidur, ya kan? Kenapa? Ngejelimet. Hurufnya kecil-kecil. Jadi bikin ngantuk. Tapi saudara tenang, hari ini elektronik sangat menjaga kita yang suka tidur di setelin. Pakai suara sekarang. Ya kan ada Alkitab suara yang gampang kita bisa dengar. Gak perlu lagi dibaca. Ya, itu adalah teknologi yang harus kita miliki. Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk menjaga hati. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau kita punya sukacita dalam hati kita, kita akan mampu untuk membersihkan diri. Yang kotor-kotor pikiran ini dibuang mudah sekali. Yang mengganggu ini buang. Yang merusak, buang. Yang betul-betul menjadi penghalang, buang. Yang menjadi satu sandungan kita buang.
kalau hatinya penuh dengan sukacita. Tapi kalau hatinya nggak beres, segala sesuatu yang kecil aja dipikirin. Orang yang bibir merah warna ungu aja, kan dia bilang bibir merah kan mestinya merah, kenapa jadi ungu? Aneh tuh orang gila ya. Ke gereja aja udah ngomongin orang, baru di pintu masuk sampai di mimbar, sampai duduk di gereja, hati udah kacau. Aduh Tuhan, kenapa saya mikirin orang kayak gitu ya? Kok kenapa tuh orang pada begini ya? Saudara-saudara, jangan sampai hati kita dikacaukan cuma gara-gara perkara kecil. Tapi kalau hati yang beres, yang kecil itu jadi nggak ada. Yang gede dibuang. Amin. Amin. Kalau ada orang yang ngomongin kita, percaya, saudara lebih baik dari dia. Amin. Kok aminnya dikit sih? Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti kita lebih baik daripada dia. Ya, biarin dia ngomongin. Berarti saya ada perhatian. Anak Tuhan itu kayak artis. Di mana-mana diomongin. Kita tuh kayak artis. Jadi saudara jangan merasa, aduh jadi orang Kristen kok kayak gini. Jangan, bangga. Karena kita adalah kayak artis. Di mana-mana diomongin. Jelek kita diomongin. Saking bangganya dia dengan kita. Ya, pokoknya saudara, jalan yang benar, hidup yang benar, taat dengan Tuhan, itulah. Kenapa saya katakan dia mampu untuk membersihkan hati? Kita baca lagi sama-sama. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan pasti menyertai engkau. Biarpun diomongin. Ada lagu waktu sekolah minggu gini. Dalam suka, suka duka, tetap tersenyum. Terus diolokin. Ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap. Gila dong. Itu orang Kristen bedanya. Ya, tetap tersenyum. Bukan tetap tertawa. Kalau tertawa itu gila. Tetap tersenyum. Haleluya. Tuhan baik. Amin. God is good all the time. All the time God is good. Itu kebaikan Tuhan. Kita baca lagi. Gambaran dan rujukan ketika hati sedang dilanda kegundahan. Ingat juga untuk selalu membaca Alkitab secara rutin. Supaya hati lebih dekat dengan Tuhan. Hati yang hancur dapat terobati. Kuat dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi lagi-lagi orang yang punya hati yang beres, Tuhan akan dekat dengan dia. Tapi hati yang tidak beres, dia akan selalu menampung kepahitan, kegundahan, bahkan ketakutan serta kekhawatiran. Dekat dengan Tuhan. Kita baca terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan, Yohanes 16:22. Mari, 1, 2, 3. Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas. Saudara, ambil keputusan untuk terus memiliki sukacita di hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya ini adalah bagian satu momentum yang baik untuk kita melekat dengan Tuhan. Saudara yang menjadi kekasih Tuhan, percayalah waktu kita mau mengambil perjamuan kudus, saudara sudah membereskan hati saudara, sudah menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupmu. Jangan simpan lama-lama kepahitan itu. Jangan simpan lama-lama ketakutan. Tapi lepaskan itu menjadi satu momentum kita melekat dengan Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Yesus. Bolehlah kan angkat pujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Haleluya. Aku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah.
tandaku, ku dijadikan baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya waktu kita sudah menguasai hati dan pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita, maka waktu kita mengelola kehidupan akan lebih mudah, jauh lebih mudah. Maka oleh karena itu saat ini saudara, ikuti perjamuan kudus ini, bereskan hatimu supaya jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Semua yang kita lakukan jadi berkat kalau kita hatinya beres. Buang segala ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, ya, supaya kita dengar firman-Nya akan selalu menguatkan kita. Hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membaca 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 sampai 32. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tak kala pada waktu Tuhan mengambil perjamuan kudus ini, Dia menyatakan, inilah tubuhku, tubuh kekekalan. Barang siapa yang makan roti ini atau tubuh ini, dia tidak akan pernah mengalami kematian. Karena saudara telah menjadi satu dengan Bapa di surga, menjadi kemenangan. Dan biarlah sukacita itu boleh berkemenangan terus dalam hidup kita. Sadar kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita adalah orang yang sedang belajar untuk menjadi sempurna. Lalu Tuhan katakan, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu, darah yang tercurah. Maka oleh karena itu saudara yakinlah bahwa saat ini saudara dipilih Tuhan. Kita ditentukan Tuhan. Masalah apapun yang engkau sedang hadapi, rasa sakit, yang hari ini engkau sedang derita, engkau sulit dalam segala hal apapun, pekerjaan atau apapun, percayalah, lewat perjamuan kudus ini, semua masalahmu dibereskan. Amin. Hari ini, saudara, bentuk roti kita sudah dibungkus dalam plastik steril sekali, supaya saudara betul-betul menjaganya. Plastik ini akan dikumpulkan kembali, jangan dibuang sembarangan. Karena pada waktu petugas mengambil, saudara bisa kembalikan. Haleluya. Gue akan dengan pujian kembali. Ditebus
terima perjamuan airnya. Semua sudah terlayani. Akan buka roti kita. Ada pesan Tuhan sebelum kita menikmati. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayatnya, baru natsnya kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 19. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Angkat roti saudara. Kidiyara malama shandara balabala sandara takasikiri. Kidiyara balama sandara takasikiri. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu tetap memelihara dalam kehidupan kami lewat segala masalah dan persoalan. Hari ini Tuhan kami bangga dan kami boleh bersyukur diizinkan Tuhan hari ini untuk menikmati perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Keserupaan bersama dengan Tuhan adalah satu kerinduan kami. Tuhan telah menyerahkan tubuhnya, Tuhan telah menyerahkan segalanya dalam kehidupan kami untuk kami beroleh keselamatan. Kami percaya itu adalah satu momentum yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang telah membangkitkan hidupmu, tubuh yang telah membawa engkau dalam kemenangan lepas kemenangan. Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Kalau malam itu Tuhan mengambil cawan, Dia
katakan, inilah darahku. Inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Saudara-saudara percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan hati. Biarlah kasih kuasa Tuhan terus menyata dalam hidupmu, mengalir dalam hidupmu, bahkan merema dalam hidupmu. Hari ini sakit apapun yang kau alami, kesulitan apapun yang kau sedang hadapi, di dalam nama Yesus, pergi tinggalkan hidup ini menjadi kemenangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus, darah yang menyelamatkan hidupmu dan menyucikan hidupmu, darah yang menyelamatkan dan menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama, katakan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ira boria labasan dari ira basi. Ira balabasan dari ira balabasan. Yara bala bala basan, yara bala bala basan, yara bala basan, yara bala 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 basan, yara bala bala bas. Angkat tanganmu, ucapkan syukur. Angkat tanganmu, ucapkan syukur bagi Dia. Oh, yara bala 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 basan, yara bala bala basan, yara bala bala basan, yara bala basan, yara bala bala basan. Haleluya. Sembuh, aku sudah bebas dari segala masalah. Aku tidak lagi punya beban, karena aku serahkan kepadamu Tuhan. Hari ini hidupku telah berkemenangan. Darah Yesus telah menyembuhkan, darah Yesus telah menyelamatkan. Haleluya Yesus. Ya Rabbal bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau yang rela mati untuk keselamatan kami. Di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus untuk mengingat kembali betapa besar kasih-Mu akan umat manusia dalam dunia ini. Dan kami bersyukur adalah kami bagian anak-anak Tuhan yang Tuhan menyelamatkan kami. Dan Tuhan pula lah yang memperbaharui kehidupan kami. Saat kami makan dan minum, kami sungguh merindukan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang lemah pasti Tuhan memberikan kekuatan. Kami yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus memperbaharui kehidupan kami. Sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati yang mudah dibentuk, hati yang dimana Tuhan bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Allah, di mana Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat anak-anak-Mu, keluarga besar GSJ Cendrawasih, pasti Tuhan mampukan untuk melewati COVID ini. Sehingga sungguh-sungguh kami ada di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami meteraikan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya.